anak umur 16 tahun bisa tertarik dengan dunia politik. Itu kenapa? Itu mulainya pada saat saya waktu SD kelas 6 atau kelas 5. Saya melihat berita-berita, saya baca dan saya melihat bahwa ini sangat menarik dan sangat interesting. Dan kalau saya dalami lebih dalam lagi, bisa tahu sejarah, bisa tahu ekonomi, bisa tahu isu sosial, bisa tahu isu kesehatan secara lebih menarik karena ada real life example, ada contoh-contoh aslinya. Pandangan kamu tentang aksi terorisme yang ada di Indonesia itu seperti apa? Kalau menurut saya satu kata ya, mungkin kalau orang mengatakan jahat atau mengatakan buruk, kalau kita lihat sepertinya konyol karena mereka adalah aksi-aksi yang pertama tidak sesuai dengan norma manusia, yang keduanya juga tidak sesuai dengan norma agama, yang ketiga tidak masuk akal karena banyak teroris yang niatnya ingin membunuh orang lain tapi dia ikut terbunuh juga gitu. Jadi nampak sekali bahwa teroris juga banyak yang tidak berpikir secara strategis karena kalau seorang fighter tidak begitu cara berpikir ya. Jahat mana, teroris atau koruptor? Wah, ini susah. Ini susah. Ini ibarat nanya jahat mana, Thanos atau Loki gitu kalau di Avengers. Tapi dua-duanya kan jahat ya. Iya. Kalau menurut saya lebih jahat koruptor ya. Karena kalau teroris kita ada BNPT. Kalau koruptor Kita punya KPK. Kita punya KPK kan dia pemberantasnya. Pencegahannya kan KPK tidak setiap hari ada dengan mereka gitu. Kalau KPK kan hanya melihat, menyelidiki kalau ada laporan. Tapi kalau BNPT kan ada tidaknya laporan, mereka spread awareness dan menginspirasi lebih banyak kepada anak-anak muda. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni aman, damai, indah, rukun. Apa kabarnya Sobat Damai? Nah, Sobat Damai, episode hari ini kita akan membahas tentang generasi milenial. Generasi milenial ini identik dengan mencari jati dirinya, yang sesungguhnya mereka juga bingung kemana kaki ini harus melangkah. Kalau ibaratkan lagu kayak lagunya Ayu Ting Ting, kemana, kemana, kemana. Nah kayak gitu, maaf ya saya sedikit bercanda. Nah episode kali ini saya mau ajak anak muda nongkrong di kafe toleransi. Anak muda ini seorang pelajar yang katanya tertarik dengan dunia politik. Tapi kira-kira dia tertarik gak ya kalau kita membahas sedikit tentang isu terorisme? Langsung saja saya sapa Dimas Andreansyah. Hai Dimas. Halo Mbak Fiona, apa kabar? Baik, kamu apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah Dimas, biar kita ngobrolnya lebih enak, saya Fiona mau infoin ke Sobat Damai bahwa saya dan Dimas sudah melakukan swab antigen. Alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi kayak lebih enak kita ngobrol lepas masker ya. Oke. Jadi bisa bernafas lebih lega. Terlihat wajahnya imut sekali, Adek Dimas. Terima kasih. Ya Dimas, gimana kabarnya? Ya alhamdulillah sehat. Kita harus sehat-sehat terus. Ya alhamdulillah ya. Saya ini tertarik sekali loh untuk ngobrol sama Dimas. Dimas ini usianya masih 16 tahun? Ya, saya hari ini usia 16 tahun. 16 tahun. Nah pertanyaan saya, anak umur 16 tahun bisa tertarik dengan dunia politik. Itu kenapa? Ya, kalau menurut saya kan jarang ya kita lihat 16 tahun tertarik juga dengan politik. Tapi saya tentunya tidak hanya tertarik dengan politik, saya juga tertarik dengan seperti other teenagers, seperti anak-anak remaja lainnya, seperti menonton film, bermain game, dan lain-lain. Tapi yang membuat saya melihat politik secara signifikan adalah karena suatu saat, itu mulainya pada saat saya waktu SD kelas 6 atau kelas 5, saya melihat berita-berita, saya baca dan saya melihat bahwa ini sangat menarik dan sangat interesting. Dan kalau saya dalami lebih dalam lagi, bisa tahu sejarah, bisa tahu ekonomi, bisa tahu isu sosial, bisa tahu isu kesehatan secara lebih menarik karena ada real life example, ada contoh-contoh aslinya. Misalnya kita bicara soal ekonomi, anak SD kan tidak tertarik dengan ekonomi, tapi dia lihat berita bahwa pada saat itu Yunani mengalami krisis, tidak ada uang rakyatnya, itu kan jadi ikut membaca, padahal itu ada unsur-unsur politiknya juga. Jadi di dalam politik saya lihat kita bisa menambah ilmu dari hampir seluruh aspek-aspek.
Oke, hebat ya kamu ya 16 tahun bisa berpikir seperti itu. Saya yang 17 tahun sekarang nih, usia saya 17 tahun, saya belum bisa mikir ke sana. Mungkin nggak Dimas. minat. Dimas, saya mau nanya nih, siapa sih yang menginspirasi kamu? Kalau menginspirasi, tentunya saya tidak ada satu orang yang secara spesifik menginspirasi. Kalau misalnya kita bicara tokoh-tokoh, ya mungkin banyak yang tokoh-tokoh menginspirasi dari internasional, mungkin banyak tokoh-tokoh politik seperti Barack Obama, secara dia berbicara sangat bagus. Dari Indonesia banyak tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, B.J. Habibie dan lain-lain. Dan kalau secara personal, tentu yang menginspirasi hampir semua orang yang saya jumpai ya, masuk Mbak Fiona juga lebih menginspirasi saya biar lebih dalam kepada isu terorisme gitu. Jadi everyone you meet harus menjadi sumber inspirasi kita. Oke, harus ngambil sisi positif Ya. dari orang itu ya, benar Betul. sekali. Nah pastinya nih, di usia kamu yang 16 tahun, pasti masih galau-galaunya mencari jati diri. Bingung Ya. kan? Dan anak seumuran kamu nih mudah sekali terprovokasi. Untuk kamu sendiri, apakah kamu sudah menemukan jati diri kamu sesungguhnya? Ya kalau menurut saya tentunya kalau menemukan jati diri salah satu faktornya harus konsisten. Itu baru dia namanya jati dirinya. Jadi kalau saya selama ini yang salah satu yang masih konsisten ya tentunya selain agama dan selain kewarganegaraan saya ya salah satunya adalah politik juga. Karena saya melihat bahwa politik itu kan dia sangat luas, bisa jadi internasional, bisa jadi nasional dan juga lokal. Nah, selama sejak 2015-2016 saya sudah tertarik sampai sekarang belum hilang-hilang, nampaknya akan terus. Jadi ya semoga saja bisa saya gunakan jati diri dengan secara positif. Oke, tapi apakah orang tua kamu mendukung sekali dengan kamu ngambil jalan seperti ini? Ya tentunya karena kan orang tua juga punya peran harus mendukung kemauan anaknya selama itu kan positif gitu. Nah mungkin menurut saya yang kemauan anak yang tidak didukung itulah yang membuat seorang anak bisa menjadi who knows teroris juga karena mereka merasa tidak ada tempat untuk mengambil kasih sayang dan motivasi. Oke, nah sekarang saya akan membahas sedikit tentang sosial media. Yap. Kamu main sosial media? Tentu. Nah, saya lihat juga kamu punya YouTube channel ya, dan itu sangat menginspirasi sekali. Banyak banget ya kamu wawancara dengan orang-orang hebat. Tentunya Betul. pernah sama kepala BNPT juga ya? Pernah 2 kali. Pernah 2 kali. Nah Dimas, perkembangan sosial media itu sangat pesat. Buat kamu tuh sosial media tuh seperti apa sih? Tentunya dari namanya kan sosial media kita untuk bergaul secara sosial. Tentunya bukan hanya untuk melihat Instagram, Facebook, YouTube, tapi juga untuk membaca berita, untuk bermain game, untuk menonton film. Jadi menurut saya sosial media itu harus digunakan dengan its original purpose ya, objektif asli dan utamanya yakni untuk berkenalan dengan orang baru, untuk mengikuti isu-isu baru, asal itu tidak mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif seperti apa yang terjadi hari ini, termasuk mungkin ya terorisme tadi bisa saja menyusup melalui hal-hal yang selama ini kita pikir fun, tapi sebetulnya berbahaya begitu. Kayak gitu. Kan kamu udah nyebut-nyebut tentang terorisme. Ya. Kita membahas sedikit tentang Boleh. isu-isu terorisme. Ini menarik ini. Pandangan kamu tentang aksi terorisme yang ada di Indonesia itu seperti apa? Kalau menurut saya satu kata ya, mungkin kalau orang mengatakan jahat atau mengatakan buruk, kalau kita lihat sepertinya konyol karena mereka adalah aksi-aksi yang pertama tidak sesuai dengan norma manusia, yang keduanya juga tidak sesuai dengan norma agama, yang ketiga tidak masuk akal karena banyak teroris yang niatnya ingin membunuh orang lain tapi dia ikut terbunuh juga gitu. Jadi nampak sekali bahwa teroris-teroris juga banyak yang tidak berpikir secara strategis, karena kalau seorang fighter tidak begitu cara berpikir ya. Seorang tentara pasti dia berpikir matang-matang kan bagaimana strategi untuk menang. Tapi karena memang teroris tidak jelas mau menang apa, jadi dia suka-suka hati saja dan hasilnya dia juga nyawanya yang direnggut sendiri. Tapi dengan itu mereka kayak merasa bangga deh, karena memang sudah dapat aliran-aliran yang salah kalau menurut saya. Yang Apalagi mendukung tetap bangga. aksi terorisme itu banyak dilakukan sama generasi milenial. Betul. Ya, yang mendukung tadi tetap bangga, tapi yang sudah terenggut nyawanya kan pertanggungjawabannya dengan Tuhan ngeri sekali dia. Aduh, berat ya. Minum dulu deh Dimas, biar kita relax nih. Karena kayak pembahasan selanjutnya, menurut saya pertanyaannya agak berat. Saya melihat apakah bisa anak seumur kamu 16 tahun menjawab pertanyaan saya. Sip. Ini coklat toleransi namanya. Coklat toleransi. Semoga lebih toleran.
Enak kan? Hmm. Oke, next pertanyaan dari saya. Pandangan kamu terhadap penyebaran ideologi radikalisme secara global itu seperti apa? Tentunya kalau menurut saya sebagai anak muda, karena kan saya belum belajar secara detail apa itu radikalisme, apa itu terorisme secara spesifik. Tapi tentu kita tahu bahwa suatu hal yang radikal adalah suatu hal yang ekstrim atau yang terlalu dalam. Tidak boleh karena bisa jadi salah. Nah kalau menurut saya radikalisme yang berbasis ideologi ini tidak boleh disebarkan secara luas. Tapi saya tidak bisa berbicara begitu saja karena banyak miliaran orang di dunia tidak ingin radikalisme menyebar. Tapi yang seharusnya dikerjakan bagaimana saya dengan peran kecil bisa menghentikan itu. Yang salah satunya adalah ya seperti yang dilakukan oleh BNPT saat ini, kita saling menginspirasi dan juga saling berdiskusi. Karena kalau kita berdiskusi kan yang bermain nalarnya bukan hanya hatinya. Kalau hatinya tadi emosi tidak bisa dikendalikan lagi sama akalnya. Jadi harus melawan radikalisme menurut saya harus dilawan dengan akal sehat. Oke. Ya. Tadi kan kamu udah bilang kamu pernah wawancara Kepala BNPT Ya. Pak Boy Rafli udah 2 kali. Betul. Pandangan kamu tentang BNPT itu seperti apa? Ya kalau secara hasil wawancara saya dengan beliau, BNPT nampaknya sangat aware dengan situasi terhadap anak muda. Karena banyak masyarakat dan juga banyak tokoh-tokoh yang menganggap terorisme ini hanya menarget orang-orang yang 30 tahun ke atas. Karena kan 30 tahun itu sudah bisa perang, sudah bisa berantem, sudah bisa ada basic education lah, pendidikan yang ada gitu, yang cukup untuk sekedar wawasan atau lebih ngerti agama. Tapi sebetulnya kan anak muda juga direkrut oleh teroris-teroris. Nah, BNPT nampaknya sangat aware, sangat waspada terhadap ini dan mereka mengendalikan dengan cara saya lihat soft approach ya, sangat lembut dan juga disitulah yang kita mau sebetulnya sebagai masyarakat, bukan yang suatu masyarakat berkata gini, dituduh begini dan ada yang tidak begitu dituduh begitu. Jadi kalau BNPT saya lihat sangat menggunakan akal sehat melawan orang-orang yang radikal dan mencegahnya. Oke nih, misalnya 20 tahun ke depan, kalau kamu jadi kepala BNPT, apa yang Amin. akan kamu lakukan? Kalau saya jadi kepala BNPT, yang pertama saya harus lakukan tentu melihat target-targetnya siapa saja yang harus diberikan inspirasi-inspirasi, terutama yang anak-anak muda yang pada saat itu nanti. Karena kalau saya hari ini sudah terinspirasi oleh BNPT, saya yakin 20 tahun ke depan saya bisa bekerja sama dengan BNPT untuk menginspirasi masyarakat. Baik itu saya sebagai masyarakat biasa ataupun misalnya saya sebagai pejabat ataupun sebagai apa saja, karena tentunya BNPT kan perannya selalu dinamis, tidak boleh statis kan. Oke. Kita nih di sini punya kuis. Apa kuis atau games ya? Kita main game sedikit boleh? Boleh. Boleh? Ada game, yes. Boleh dibantu Mbak Kreatif, gamesnya di mana? Oh ya, pakai banget, makasih Mas. Ini namanya games jawab jujur. Harus jujur. Harus jujur. Di dalam ini ada butir-butir pertanyaan. Oke. Butir-butir pertanyaan. Kamu harus menjawab dengan jujur. Ini saya shake dulu ya. Oke, berarti saya ambil Dikocok satu ya? Satu aja. Tapi ini banyak nih. Oh. Nih, kamu boleh milih dari tiga deh. Tiga nanti saya kasih. Lebih juga boleh deh buat Oke. Dimas mah. Silahkan kasih ke saya. Kamu nggak boleh baca, biar saya yang bacain. Oke, yang pertama. Oke. Siapa pemimpin Indonesia favorit kamu? Pemimpin ini bukan hanya presiden Iya, ya, bukan berarti siapa hanya saja. siapa saja. Kalau pemimpin Indonesia favorit saya adalah wakil presiden kita yang pertama, Muhammad Hatta. Kenapa? Karena kalau saya bilang Presiden Soekarno itu inspiratif, tapi saya melihat yang lebih cocok ke saya Muhammad Hatta. Karena Presiden Soekarno kan dia lebih ke bukan hanya menggunakan intelektual, tapi dia juga menggunakan fisiknya juga. Tapi kalau saya lebih melihat kan seperti Wapres kita Muhammad Hatta, dia sangat cerdas dan sangat intelektual, dan itu yang saya inginkan, dan sama-sama pakai kacamata juga. Jadi sangat inspiratif, terutama kata-kata beliau dan juga inspirasi dari beliau. Salah satu quote dia yang kamu tahu apa? Wah, kalau secara spesifik saya tidak ingat dari quotes Wakil Presiden Muhammad Hatta, tapi ada yang tentang bahwa kita itu sebagai negara itu harus warga negara harus saling menghormati kalau negara kita ini ingin maju. Itu sebetulnya dalam, karena yang mengatakan adalah seseorang yang betul-betul intelektual. Karena kalau kita dengar hari ini, ya sorry to say, banyak pejabat yang mengajak kita untuk respect, tapi mereka sendiri tidak mencontohkan. Tapi kan itu juga salah satu dari proklamator kita, jadi kita percaya. Benar sekali. Oke, lanjut lagi deh. Yang satu kedua. lagi. Ini kamu yang baca deh.
Oke, saya yang baca ya. Mm-mm. Ah, Oke, kehilangan masa muda atau kehilangan masa tua? ayo. Ah, kalau Iya. kalau saya bilang kehilangan masa tua ya, karena kalau saya kehilangan masa muda berarti saya tidak ada pada saat ini. Tapi kalau saya kehilangan masa tua bisa saja gitu. Karena tua itu bisa saja seseorang itu 60 tahun sudah termasuk tua karena dia meninggal umur 65. Ada yang umur 80 itu sudah tua karena dia meninggalnya 82 atau 83. Jadi lebih baik saya kehilangan masa tua saya karena pasti semua kita bisa kehilangan masa tua kita. Iya, Nanti pasti. tidak abadi kita. Not eternal. Nah sekarang, apakah kamu sudah merasa puas dengan masa muda kamu yang kamu jalanin sekarang? Sampai saat ini ya harus puas. Tapi kan ada juga yang beberapa hal yang belum kita achieve, belum kita sampaikan. Oke, lagi boleh ya? Boleh. Ini ada hadiahnya nggak ya? Hadiahnya nih, kopi. Oke. Ya. Oke. Apa makna kesuksesan bagi saya? Apa? Ayo. Kalau menurut saya, sukses itu adalah suatu hal yang tidak boleh diambil sendiri, tapi harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita sukses itu apapun jabatan, apapun kekayaan kita, tapi kalau kita bisa menginspirasi orang lain, itu sudah sukses. Contohnya kalau sekarang ini seperti BNPT misalnya, saya yakin tidak semua masyarakat tahu BNPT itu apa, kinerjanya apa, tapi mereka terus konsisten untuk mendalami kepada masyarakat. Oke, benar sekali. Saya milihin boleh ya? Boleh. Ini ya? Saya mau nyari pertanyaan yang susah buat Dimas. Nah, ini nih. Itu dia. Nih. Kamu baca yang kenceng. Jahat mana, teroris atau koruptor? Wah, ini Ayo. susah. Ini susah. Ini ibarat nanya jahat mana, Thanos atau Loki gitu Oke. kalau di Avengers. Tapi dua-duanya kan jahat ya. Iya. Kalau menurut saya lebih jahat koruptor ya. Karena kalau teroris kita ada BNPT. Kalau koruptor Kita punya KPK. kita punya KPK kan dia pemberantasnya. Pencegahannya kan KPK tidak setiap hari ada dengan mereka gitu. Kalau KPK kan hanya melihat, menyelidiki kalau ada laporan. Tapi kalau BNPT kan ada tidaknya laporan, mereka spread awareness dan menginspirasi lebih banyak kepada anak-anak muda. Jadi dimulai dari generasi muda. Dan kalau saya bilang kenapa lebih jahat koruptor, karena teroris bisa banyak yang diulangi ya cara pola pikirnya, dibuat lebih nasionalis dan lebih Pancasilais. Tapi kalau koruptor itu nggak bisa kita katakan, karena koruptor ada yang tak beragama loh, koruptor ada yang tokoh agama, koruptor ada yang mantan jenderal, ada yang mantan begini. Dia pokoknya dari sebuah jabatan dia bisa jadi koruptor, jadi susah untuk mengubahnya. Iya, tapi kalau menurut saya dua-dua memang tidak baik Iya, ya. dua-duanya Kalau sangat tidak teroris baik. aksinya terlihat di depan mata, Iya. dia ledakin bom. Tapi kalau koruptor nusuknya dari belakang. Nah, intinya sobat damai itu dua hal yang tidak harus dicontoh, itu tidak baik. Betul. Tidak boleh ada yang jadi teroris dan koruptor. Benar? Ya, betul. Setuju ya? Sangat setuju. Maaf ya saya kasih pertanyaannya kayak gitu. Satu lagi deh terakhir. Oke. Apa yang sudah Anda lakukan untuk negara ini? Apa? Kalau saya ditanya apa yang sudah saya lakukan untuk negara ini, tentu saya ikuti kata John F. Kennedy ya, don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country gitu. Jadi kita Aduh, artinya apa tuh? Boleh dong ditranslatein? jangan minta atau jangan tanya apa negara bisa lakukan untuk Oke. kita, tapi tanyalah apa yang bisa kita lakukan untuk negara. Nah, kalau menurut saya kita bisa melakukan ini dari sisi apapun ya, karena tidak seseorang yang berbakti kepada negara bukan seseorang yang hafal Indonesia Raya atau Iya. Pancasila saja, tapi implementasinya. Misalnya saya belajar di sekolah itu sudah peduli kepada negara, dan saya buat salah satu hal yang bisa saya ingat pada saat saya misalnya lomba di luar negeri dan saya membawa nama Indonesia, itu bangganya rasanya tersendiri loh, Iya, bukan benar. bangga untuk pribadi. Kalau kita juara di kelas kan kita wah bangga, tapi kan itu nama pribadi. Tapi kalau kita di luar dan nama kita ada dan disertakan nama negara kita, negara asal kita kan, it's a different feeling gitu, itu bener. kehormatan untuk Indonesia gitu. Benar sekali sih. Ya. Nah, Dimas, saya tuh pernah nonton YouTube kamu ya, YouTube channel kamu. Kamu Udah tuh banyak. subscribe belum, Mbak? Hah? Kamu udah subscribe ini belum? Udah, Mas kalau saya BNPT. udah. Nah, pertanyaan saya, kamu kan tertarik ya sama politik internasional. Ya. Menurut kamu, bagaimana Indonesia bisa lebih baik lagi dalam mencegah terorisme secara internasional?
Tentunya kalau mencegah secara internasional, terorisme sama masalahnya seperti climate change. Kalau kemarin kita lihat ada acara konferensi tentang climate change, seharusnya tentang terorisme kita juga harus lebih aktif lagi, dan bukan hanya dari BNPT yang datang gitu, tapi lebih banyak pejabat-pejabat lainnya, dan juga mungkin masyarakat dan akademisi dari Indonesia harus juga datang. Karena kalau kita hanya mencegah terorisme dengan BNPT tidak mungkin bisa, karena masyarakat juga harus mempunyai peran. Jadi kalau misalnya secara internasional, masyarakat kita terutama mahasiswa, terutama para guru itu harus ikut seminar-seminar luar negeri dengan ahli-ahli intelijen dan lain-lain. Itu menurut saya. Oke, karena juga BNPT kan ada kerjasama bidang internasional ya, BNPT karena kita saling bertukar informasi tentang aksi terorisme yang Betul. di dunia internasional, seperti kayak gitu. Yap. Dimas, saya mau tanya sedikit sama kamu. Oke. Di mata kamu, Pak Boy itu orangnya seperti apa? Ini beliau nggak ada kan? Nggak ada, tapi nanti beliau bakal nonton. Kalau ini secara pribadi atau sebagai kepala BNPT? Secara pribadi, kamu sebagai pribadi, ya. anak muda, Ya. ngelihat sosok Pak Boy Rafli itu seperti apa? Pertama saya lihat beliau pertama tampaknya masih muda ya. Tampaknya masih muda. Itu ini bukan karena saya di BNPT ya ngomong gini, tapi memang tampaknya masih muda. Nanti di tempat lain juga gitu ngomongnya. Bapak itu masih terlihat muda yang lain. Masih terlihat muda. Tapi kalau yang keduanya sangat dia kan sebetulnya jenderal polisi ya, tapi biasanya kan jenderal polisi itu berpikir lebih ke seorang fighter gitu, lebih ke harus menjaga keamanan, menjaga pertahanan seperti tentara dan polisi. Tapi beliau itu juga sangat fleksibel dan sangat dinamis orangnya. Karena kalau orang bisa saja ramah, tapi dia fleksibel, cara berpikirnya lebih open minded ya, sangat terbuka. Ini sangat sedikit yang mungkin para orang-orang tertentu yang misalnya sudah ada job spesifik, misalnya seorang tentara pasti dia berpikir tentang pertahanan, dia seorang polisi dia berpikir tentang keamanan. Tapi kalau Pak Boy dia berpikir tentang bagaimana bisa menyerap aspirasi dari anak muda. Itu makanya beliau berkenan pada saat ingin saya podcast, karena beliau tahu bahwa sangat penting bukan hanya untuk berbicara tapi untuk mendengar juga. Oke. Mantap. Benar sekali sih. Nah, terakhir nih, apa harapan kamu untuk penerus bangsa Indonesia ke depannya? Harapan saya, termasuk untuk saya karena saya juga menerus bangsa ke depan. Tentunya harapan saya kita harus mempunyai balance ya, atau keseimbangan dalam 3 hal, yakni agama, negara, dan keluarga. Nah, yang 3 ini harus bisa balance. Tidak boleh yang satu lebih berat, yang satu lebih ringan. Karena kalau kita misalnya beratkan yang agama, terus kita bisa jadi salah arah gitu, bisa jadi ekstremis, radikalis, terus Pancasilanya tertinggal sama keluarganya. Terus kalau kita beratkan Pancasilanya misalnya, tidak bisa karena Pancasila ada agama dan ada kesopanan dan etikanya. Kalau kita beratkan keluarga doang, ya itu namanya keuntungan pribadi. Jadi kita harus tiga-tiganya harus bisa seimbang, Pancasila, agama, dan juga keluarga. Dan tentunya itu pasti mencegah kita untuk menjadi teroris, pasti. Tapi kamu hafal Pancasila kan? Hafal. Kali saya nanya, kamu ngomong Pancasila nanti nggak hafal. Tentu hafal. Dimas, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Udah meluangkan waktu ngobrol, sangat inspiratif sekali. Amin. Anak seusia kamu bisa berbicara seperti ini yang belum tentu anak-anak di luar sana berpikir seperti kamu. Ya Sobat Damai, generasi muda seperti kalian kelak akan diperlukan bangsa ini. Inilah waktunya untuk kalian terus berjuang menemukan jati diri dan melangkah maju ke depan untuk mengharumkan nama bangsa ini. Seperti kata B.J. Habibie, meraih masa depan yang cerah tidak akan didapat dengan mudah. Kamu harus berkorban untuk mendapatkan hal tersebut. Ya Sobat Damai, semoga episode kali ini memberikan inspirasi kepada kalian semua. Saya senang sekali bisa ngobrol sama Saya juga sangat Dimas. senang. Terima kasih banyak, Terima kasih Dimas. juga, Mbak Fiona. Ya Sobat Damai, saya Fiona. Saya Dimas Andriansyah. Pamit undur diri. Salam damai. Salam Salam Indonesia Indonesia Satria. Satria. Bye-bye.